Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Permana Thoif, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, ingin mempresentasikan implementasi GIS Purple Box. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang Globally Harmonious System atau GHS, adalah sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang diharmonisasikan secara global. Tujuan GHS untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa tujuannya yaitu memberikan standar internasional untuk klasifikasi dan pelabelan bahan kimia, memberikan informasi bahaya kimia yang lebih efisien dan efektif, mendorong pengangkutan, penanganan, dan penggunaan bahan kimia yang aman, dan mengurangi kebutuhan pengujian bahan kimia pada hewan. Study case yang saya ambil adalah penggunaan bahan kimia perekat adhesif pada industri manufaktur. Di industri manufaktur, penggunaan bahan perekat dalam berbagai produk adalah hal yang umum. Bahan perekat ini seringkali mengandung pelarut seperti aseton dan etil asetat karena kemampuannya dalam melarutkan bahan perekat serta mempercepat proses pengeringan. Namun, baik aseton maupun etil asetat adalah pelarut yang sangat mudah terbakar dan memiliki titik didih rendah. Keberadaan kedua bahan ini dalam lingkungan kerja yang kurang terkontrol dapat menimbulkan risiko kebakaran yang signifikan. Contohnya pada sebuah pabrik manufaktur elektronik, pekerja menggunakan bahan perekat yang mengandung aseton dan etil asetat. Kedua pelarut ini mudah terbakar dan digunakan dalam proses perakitan komponen. Suatu hari terjadi kebakaran kecil di area produksi yang disebabkan oleh uap dari pelarut yang terlepas dan bertemu dengan sumber panas dari peralatan yang tidak terlindungi. Kebakaran dapat dikendalikan cepat, namun penyebab kerusakan peralatan dan gangguan produksi. Kejadian ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya prosedur keselamatan yang lebih ketat di area dengan bahan mudah terbakar. Aseton dan etil asetat merupakan pelarut yang sangat mudah terbakar dan memiliki titik didih rendah. Ini berarti keduanya dengan cepat menguap pada suhu ruangan dan dapat membentuk campuran yang sangat mudah terbakar ketika berada di udara. Implementasi GHS. Penerapan Global Harmonious System of Classification and Labeling of Chemical bertujuan untuk menyelaraskan sistem klasifikasi bahan kimia dan labelnya di seluruh dunia, dengan fokus pada penyediaan informasi tentang bahaya bahan kimia secara jelas dan mudah dimengerti. Berikut adalah langkah-langkah penerapan GHS termasuk klasifikasi bahan kimia, pembuatan label sesuai standar GHS, dan penyusunan safety data sheet untuk bahan kimia aseton dan etil asetat. Satu, klasifikasi bahan kimia. Klasifikasi aseton, bahaya fisik, mudah terbakar, kategori 2, sangat mudah terbakar. Pengaruh api dan panas dapat menyebabkan kebakaran. Bahaya kesehatan, tidak iritan pada kulit, namun dapat menyebabkan iritasi pada mata dan sistem pernapasan. Dapat berbahaya jika terhirup atau tertelan dalam jumlah besar. Tidak bersifat karsinogenik. Kemudian etil asetat, bahaya fisik, mudah terbakar, kategori 2, sangat mudah terbakar. Bahaya kesehatan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala jika terhirup. Selanjutnya, 2, pembuatan label sesuai standar GHS. Label untuk aseton, piktogram, flame untuk nyala api, flammable karena mudah terbakar, kata peringatan bahaya, pernyataan bahaya, sangat mudah terbakar, cairan dan uap, dapat menyebabkan kantuk atau pusing jika terhirup. Pernyataan pencegahan, jauhkan dari panas, percikan api, dan sumber api. Simpan di tempat yang berventilasi baik.
identitas bahaya kimia aseton, dan informasi pemasok. Kemudian label untuk etil asetat, piktogramnya flammable, menyala api karena mudah terbakar, atau peringatan bahaya, pernyataan bahaya, cairan dan uap mudah terbakar, menyebabkan iritasi pada mata, pernyataan pencegahan, jauhkan dari panas, percikan api dan sumber api, gunakan sarung tangan pelindung mata. 3. Penyusunan Safety Data Sheet atau SDS. Format umum SDS ada 16 bagian: identifikasi bahan kimia dan perusahaan, identifikasi bahaya, komposisi dan informasi bahan, pertolongan pertama, tindakan pemadam kebakaran, tindakan penanggulangan kebocoran, penanganan dan penyimpanan, pengendalian paparan perlindungan pribadi, sifat fisik dan kimia, stabilitas dan reaktivitas. Kemudian informasi teknologi, informasi toksikologi, informasi ekologis, pertimbangan pembuangan, informasi transportasi, informasi peraturan, informasi lain-lain. Berikut contoh poin dalam SDS untuk aseton dan etil asetat. Untuk aseton, pertolongan pertama, jika tertelan segera muntahkan dan cari perhatian medis. Jika terhirup, bawa ke tempat udara segar. Penanganan penyimpanan, simpan dalam wadah tertutup, jauhkan dari sumber api, ventilasi yang baik. Stabilitas dan reaktivitas, stabil dalam kondisi normal, hindari kontak dengan oksidator kuat. Kemudian etil asetat, pertolongan pertama, jika tertelan jangan muntahkan, segera bawa ke rumah sakit. Jika terhirup, pindahkan ke tempat terbuka. Penanganan dan penyimpanan, simpan di tempat yang kering dan sejuk. Jauhkan dari sumber api. Stabilitas dan reaktivitas stabil, hindari kontak dengan bahan pengoksidasi kuat. Dampak positif penerapan GAS. Dampaknya untuk peningkatan keselamatan kerja, label dan piktogram yang jelas membantu pekerja mengenali bahaya bahan kimia, meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan diri. Pengurangan risiko, klasifikasi bahan kimia yang akurat mengurangi potensi kecelakaan dan paparan berbahaya. Kepatuhan terhadap regulasi, GHS mempermudah perusahaan untuk mematuhi standar keselamatan global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Efisiensi operasional, sistem yang terstandar mempermudah pelatihan dan penyederhanaan prosedur administrasi. Peningkatan reputasi perusahaan, kepatuhan terhadap GHS menunjukkan komitmen terhadap keselamatan, meningkatkan citra perusahaan. Kesimpulannya, kebakaran kecil di area produksi ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan bahan kimia mudah terbakar, serta kelemahan dalam penerapan prosedur keselamatan yang sesuai. Dengan implementasi GHS, peningkatan ventilasi, pengelolaan sumber panas yang lebih aman, serta pelatihan yang baik bagi pekerja, risiko kebakaran dapat diminimalkan di masa depan. Penting untuk selalu mengutamakan keselamatan dan penanganan bahan kimia yang mudah terbakar, terutama di lingkungan industri yang produksi barang dengan menggunakan bahan kimia berisiko tinggi. Baik, cukup sekian tugas implementasi GHS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.